down, I know you got me, baby. Hai teman-teman, di praktikum keempat ini saya akan melanjutkan pemrograman saya, yaitu menggunakan bahasa pemrograman HTML, belajar CSS atau Cascading Style Sheet. Apa sih CSS ini? CSS ini adalah bahasa style sheet yang digunakan untuk mengatur tampilan dan layout dari halaman web. CSS ini memungkinkan pengembangan web untuk mengontrol aspek visual dari halaman web seperti warna, font, ukuran, dan lain-lain. Nah, di sini saya akan membuat kalimat di dalam body. Contohnya, belajar CSS. Baru saya buat BR untuk supaya barisnya selanjutnya ke bawah. Contohnya saya buat pengertian CSS tadi. Kalimat ini, pengertian dari belajar CSS ini, saya mau mengubah stylenya atau backgroundnya, mengubah stylenya yaitu background, font family, font size, color, border, padding, dan lain-lainnya. Maka di sini saya akan menambahkan body style dengan background saya buat warna blue. Terus saya mau buat font family-nya itu Arial. Saya atur lagi font size-nya saya membuat 16 pt. Dan colornya saya buat warna putih. Selanjutnya untuk bordernya saya buat 5 px solid green. Bentar lagi. Selanjutnya paddingnya 20 px. Untuk margin tone-nya saya buat 20 px. Outline-nya saya buat 10 px solid red. Saya simpan, saya coba jalankan. Nah, ini adalah hasil dari pemrograman yang saya buat tadi, di mana padding atau jarak antara kiri dan kanan saya buat itu 20 px.
maka ini adalah hasilnya. Ada jarak dari kiri dan jarak dari kanannya. Dan untuk outline-nya saya buat tadi warna merah, maka ini adalah outline-nya atau garis di luar. Dan untuk bordernya saya buat warna green, ini dia. Dan untuk font size-nya saya tadi buat 16 biji, dan untuk font family-nya saya buat Arial. Nah, selanjutnya saya membuat paragraf baru, di mana dalam paragraf baru ini saya membuat pengertian dari HTML. Maka di sini saya akan juga mengubah stylenya. Teks indent ini adalah spasi atau jarak dari awal teks atau tepi kiri atau kanan dari blok teks ini. Dan untuk line height-nya itu adalah jarak antara dua baris teks atau kata yang saling berdekatan. Contohnya jarak dari HTML ini itu adalah fungsi dari line height. Dan untuk teks line ini adalah pengaturan posisi teks dalam sebuah blok teks. Ini atau kalau di Word itu disebut dengan apakah teksnya rata kanan, rata kiri, atau rata tengah. Itu adalah fungsi dari teks lainnya. Maka saya akan coba jalankan. Nah, ini adalah hasil dari yang saya jalankan tadi, pengertian HTML-nya. Maka sangat berbeda dengan teks sebelumnya. Nah, selanjutnya saya membuat judul baru, yaitu sistem informasi, dimana di sini saya ubah stylenya, font family-nya Arial Black, font size-nya 50 pt, bordernya 5 px solid red, background-nya yellow, dan color-nya saya buat warna blue, dan teks lainnya saya buat center. Saya coba jalankan. Adalah hasil dari judul tadi, yaitu sistem informasi, dimana background-nya warna kuning dan tulisannya warna blue. Dan untuk teks lainnya itu di rata tengah. Selanjutnya saya memasukkan gambar, ada 5 gambar di pemrograman saya, tetapi saya mau mengubah tampilan dari gambar tersebut. Maka saya akan menambah di style. Di sini saya akan menambahkan style di bawah title-nya tadi. Saya menambahkan style buka dan style penutup. Style. Nah, di dalam style ini yang pertama kita buat img, maka buka kurung kurawal, terus enter, baru kita masukkan border. Untuk bordernya saya buat 1 px solid red, dan untuk border radiusnya saya buat 50%. Saya coba 50%. Saya lupa tadi untuk titik kolomnya. Untuk outline-nya saya buat 5 px solid black. Dan width 150 px. Dan untuk transitionnya saya buat isi atau 0,5 s. Penutup dari
tutup kurungnya. Di sini saya buat IMG hover, lower lagi, ntar widthnya saya buat 250 px. Tutup kurang. Kenapa saya membuat border radius di sini? Karena border radius itu adalah untuk mengatur radius atau kelengkungan. Maka nanti kelengkungan dari gambar yang saya masukkan tadi itu 50%. Dan transition ini untuk mengatur efek transisi dari gambar tersebut. Maka gambarnya itu akan nanti ada transitionnya, yaitu isi 0,5s. Dan untuk IMG hover ini untuk kalau kita mengklik gambarnya nanti, maka gambarnya akan semakin besar. Nah, ini adalah 5 gambar yang sudah saya masukkan di program tadi. Fungsi dari IMG hovernya tadi yaitu ini. Kalau diklik maka gambarnya akan semakin besar. Maka akan ada transisinya seperti ini. Nah, cukup sekian presentasi saya untuk praktikum keempat ini. Sekian dan terima kasih.